Aja ente bilang haram. Sekarang giliran ente pegang-pegang dia nggak haram. Karena ini bukan ajaran ente. Ini ajaran anak. Iya. Kalau udah masuk ajaran anak, ini halal. Berarti dia udah masuk ajaran kami. Tapi dia udah mau keluar. Enggak, saya nggak bakal. Masih. Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du ya. Selamat santun, selamat siang kepada sahabat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Latif dalam channel Ki Mercon ya. Jadi di kesempatan siang hari ini saya akan klarifikasi atas kejadian kemarin ya, bahwasanya ada dari pihak yang Wahabi yang mereka katanya sampai meninggal ataupun tidak meninggal, itu akal-akalan mereka. Intinya itu bukan kesalahan dari saya hanya membela diri. Seandainya saya tidak seperti itu, mungkin saya yang akan pingsan, tersadarkan diri ataupun meninggal, itu saya. Bahwasanya klarifikasi dari saya itu bukan kesalahan saya, karena saya adalah membela diri. Seandainya saya tidak membela diri, maka saya yang akan kejadian seperti itu. Seperti itu aja sahabat, klarifikasi dari saya. Ibu, kenapa Bu? Ada siapa ini? Ini saya habis menjemput anak saya, Pak Ustadz. Iya, kenapa tergesa-gesa gitu? Kenapa? Saya dikejar sama Wahabi, capek. Habis dikejar-kejar? Iya, ini anak saya ini. Dikejar-kejar sama Wahabi, emang kenapa? Ya, jangan ketakutan, saya bukan orang jahat. Tenang. Terus Pak Ustadz, saya capek nih, capek. Iya. Berdua dengan anak saya. Iya. Capek. Tarik napas dulu. Iya, tenang, tarik napas. Kenapa? Ada apa ini? Maksudnya gimana? Ini saya habis jemput anak. Jadi anak ini apa teh? Mau pindah. Iya, mau pindah. Mau pindah aliran. Oh, jadi ini tuh ibu itu dari pihak tersebut ya, mau jemput anak ibu dari aliran tersebut. Apa nama alirannya itu? Aliran Wahabi. Oh, aliran Wahabi. Oh, astagfirullah, untung ibu cepat jemput ini anaknya. Kalau enggak bisa-bisa anak ibu diapa-apain. Anak saya yang pergi dari rumah, dia itu pindah dari aliran Wahabi. Saya lagi nyariin anak saya. Terus emang kenapa ibu sampai menjemput anak ibu? Emang kenapa itu sampai dijemput dari ajaran tersebut, dari aliran tersebut? Ya ini karena anak ini nggak maunya, jadi aliran itu nggak masuk akal lah. Masa ya apa teh kayaknya teteh ini? Katanya cukur apa? Bulu kemaluan. Hah? Dicukur bulu kemaluan? Terus Ya, sholat. terus sholatnya aja 19 rakaat. Ya 19 rakaat nggak apa-apa kalau sunat, tapi kan seharusnya memang itu memang nggak boleh diperbolehkan ya. Iya, dia semenjak nggak ada Ayahnya. Nggak ada abinya katanya. Ya seperti itu, dia mau pergi dari rumah aja gitu. Kamu sudah berapa lama bersama Wahabi itu? Udah lama lah. Udah lama. Iya. Ibu kenapa lama sekali, capek gitu ya, Bu? Capek saya, capek dididik anak, dididik sama Wahabi. Iya. Malah saya stres. Suami udah tidak ada. Anak seperti ini satu-satunya. Untung ya segera dijemput ya. Alhamdulillah ya sahabat, ini adalah bukti Mbak ini sini Mbak. Klarifikasi ya, bahwasanya memang ajaran Wahabi itu tidak benar. Ibu ini menjemput anaknya dari ajaran tersebut karena yang diajarkan di sana tidak sesuai. Coba apa saja yang diajarkan Mbak? Selain sholat sama cukur bulu itu apa? Bersetubuh apa harus melayang? Nggak boleh azan katanya. Nggak boleh azan. Iya. Terus Mbak juga dipaksa harus bersetubuh dengan dia? Iya. Boleh apa namanya, berjamaah ya? Iya, nggak boleh sholat berjamaah juga. Nggak boleh sholat berjamaah, sedangkan Nggak boleh apa kan pengajian kan? Iya, nggak boleh pengajian. Kalau misalnya Mbak tidak mau menurut, itu ada ancaman atau enggak Mbak? Dicambuk katanya. Dia apa, dicambuk? Ada hukum cambuk? Iya. Kalau jadi dari pihak misalnya ustadznya itu, kalau Mbak tidak menuruti semua apa yang dia inginkan, apa namanya, Mbak akan dicambuk? Iya. Sekarang gimana teh? Kalau misalkan teteh nggak mau ikut kata mama, iya. Kalau misalkan pengen kepedulian teteh pengen pindah ke aliran yang lain, hanya karena sholat 19 rakaat, hanya karena nggak boleh berjamaah, hanya karena nggak boleh mengaji, dicukur kemaluan, mama udah nggak bisa ngomong apa-apa. Sedangkan abi kamu sudah tidak ada. Intinya ibu. Apa kamu pengen keras kepala? Entar dulu Pak Ustadz. Iya, silahkan. Apa kamu pengen keras kepala? Sekarang nih mau minta ke siapa gitu? Kalau bukan ke kamu. Pengen ke begitu aja? Jadi orang tua ini menjemput Mbak itu dari ajaran tersebut itu kasihan karena Mbak itu tidak ingin terjerumus ke jalan yang salah, betul begitu Bu? Iya. Terus sekarang mau kamu apa? Gimana? Tetap aja pindah.
Pindah ke aliran? Iya, pindah aja. Oh, kamu nggak mau ikut aliran tersebut? Enggak mau. Oh, Mbak. Terus gimana gini kalau gini? Tapi posisi ibu dalam dikejar-kejar ini, Bu. Iya, dikejar-kejar sama Wahabi. Kamu kayak begitu. Hah? Terus gimana dong? Bu, sebaiknya kita Kecuali kalau ada adik kamu, Ayo, Ibu, saya dulu. nggak pusing. Takutnya nanti dikejar ini. Ibu. Apa nih? Jangan dulu. Ini jangan dulu lari, Bu. Ini siapa, Bu? Siapa? Ini Wahabi yang ngejar kita tadi. Dari tadi kamu ini. Ini Ini mempengaruhi. Ini kan tadi kan? Iya benar. Hah? Ini mah. kenapa kalian berdua mengejar-kejar ibu sama anaknya ini? Ada apa ini? Diam Sebentar. dulu. Saya mau menjelaskan dulu terhadap ibu dan anaknya ya. Ente ya, diam dulu. Jadi gini, Bu, sama anak ibu. Ibu ini kan belum tahu ajaran kami. Yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya. Jadi jangan dulu tergesa-gesa untuk keluar dari ajaran Atau kami. anak saya kan udah nggak mau. Ya gimana dipaksain juga. Karena Soalnya itu juga- adik kamu itu udah melenceng katanya. Masa iya sholat saya berapa rakaat? 19 rakaat. Tuh, 19 rakaat. Tapi sebelumnya anak ibu rela. Ngaji nggak boleh, katanya nggak boleh berjamaah. Sampai apa kemaluan dicukur? Iya benar. Udah mending ikut aja. Nggak mau. Ibu sekalian sama ibunya juga ikut ajaran kami. Ibunya aja. Terus terang, Wahabi saya ini semenjak nggak ada suami. Jadi otak ini gimana gitu loh. Anak satu-satunya seperti ini. Dengan Kesabaran saya sudah habis, udah tidak ada lagi. Abi ente meninggal itu syahid. Ya. Udah mending ikut Bukan saat kalian aja. itunya. Wahabi ini nangis mulu. Sampai dia ini udah apa ya? Udah kena mental dia ini seperti ini. Tapi kemarin Ngomong dia pun baik-baik aja, Ibu. Seharusnya ente berdua dalam keadaan sedih seperti ini, anaknya ya kehilangan suami. Ente nggak boleh mempengaruhi ajaran-ajaran yang Ini sesat. semenjak- Justru antum yang Tapi ngajarin dulu yang sebentar sesat. Wahabi, anak saya ini semenjak di Wahabi, ya dia semakin pindah. Sekarang seperti ini ngomong pun dia tuh jarang ngomong, hanya sepatah kata doang. Ah, ini mungkin hanya menutupi aja ini. Padahal dia kan udah nyaman di tempat tuh. Kamu emang nyaman di Wahabi? Iya. Enggak. Waduh, nggak nyaman. Ente nggak boleh memaksakan kalau orang nggak mau sama ente. Ente jangan mempengaruhi. Aneh bukan mempengaruhi ya. Orang ibu ini tadi yang jemput katanya dikejar-kejar sama ente mau dipukulin. Ente Gara-gara sana ente. Kan dulu Wahabi, bahkan anak saya ngomong, kamu kalau nggak nuruti kata dia mau diapain? Cambuk. Ah, Dicambuk. Iya. maksud aneh itu mau memasukkan ilmu aneh biar dia cepat paham. Biar membersihkan Terus kamu badan sering juga, Bu. tadi kamu sama ibu sering dipandiin Iya. sama Wahabi nih? Iya. Ya ampun, Itu coba. nggak benar. Jadi gini. Ente Ayo. ajaran ente ini udah sesat, Iya, ente ente melenceng. ini nggak tahu apa-apa. Diam dulu, Ana jelasin dulu nih. Kenapa Ana harus dicambuk, harus dimandiin? Itu biar keluar iblis dan Ya, jinnya. banyak aura negatif ini. Biar suci badannya. Ya tapi nggak seperti itu kali Pak Wahabi. Kalau misalkan mau mensucikan anak saya, nggak harus dibuka bajunya dipandiin sama Wahabi, kan bukan muhrimnya. Nah, betul. Terkecuali memang sudah menikah ya, Bu ya. Tapi di ajaran kami tidak seperti Halal itu. itu. Masa sama tambah anak saya kan ini masih anak-anak bener. Masa iya bulu kemaluan harus dikerokin sama Wahabi? Apa-apaan itu? Itu justru kalau ada bulu kemaluannya itu mengandung najis mugaladon. Wahabi, maaf, ini jadi depresi dia ini. Jadi seperti ini. Ini dalam Jadi ini akto seolah-olah dilecehkan sama ente, merasa dilecehkan. Antum nggak tahu apa-apa. Nih, ibaratkan nih. Contohnya, bayi kecil disuruh lari, kaget nggak? Hah? Kaget nggak? Ya kaget lah. Kaget. Begitu juga ajaran kami. Nah sekarang kok Yang barusan masuk. kagetnya ini seperti ini dia nggak bisa ngomong. Ini Justru proses. Tapi ente tahu nggak? Kaget. Ada juga yang begitu lahir bayi udah bisa jalan. Ah, bayi ajaib itu Tidak mah. ada. Di Tidak mana masuk Ana akal. belum dengar ente ini? Bayi kambing. Ente Bayi kambing begitu lahir sudah bisa jalan. Ente jangan Alam ngawak jada aja, ente. Bebek Hah? serius ente. Ada. Ente jangan orang jangan dipaksa. Bawa sini, bawa sini, bawa. Dengerin. Anak saya ini udah depresi, udah kena mental nih seperti ini. Nah, Bapak Ibu ini mungkin Dia nggak mau. Ente jangan maksa kalau nggak mau. Saya ikut campur ente. Ente jangan Ajaran memaksa aneh kalau orang nggak ini. mau. Ajaran ente itu sesat. Anak Justru seperti keliru. ini. Ente ini sebenarnya udah menyimpang jauh dari agama syariat agama. Maksudnya apa? Ente mau menyesatkan ajaran aneh? Ini orang ini yang mencambuk kamu nih, dua-duanya. Dicambuk. Iya. Tampar aja, Bu. Pantesan badan ini sama memar-memar. Enggak usah. Ente jangan pegang-pegang dong, bukan muhrimnya ente. Orang yang sudah memasuki ajaran kami itu halal. Halal itu. Tuh, ini sama ketakutan begini anak saya nih. Harus menikah dulu coba ente, jangan cabul Ente ente. jangan sopan kalau sama yang tua, jangan Bir. kasar gitu ente. Ya emang ente juga Ente udah tua punya kok. Ilmu juga ente. Ayo mending ke Ada kita mirip aja. pakai Ayo. ente. Ini Wahabi, Bu, tolong. ada Diam ente. Tolong.
kesian sama anak saya. Nanti Dia ini fasilitas butuh banyak. butuh waktu anak saya ini. Ibu, jadi gini, ini mungkin untuk awal kaget, tapi Iya. Ana yakin nih sama senior Ana yakin bakalan kedepannya bakalan lancar. Tapi saya, Untuk awal-awal. saya tidak bisa menjamin. Saya ragu ini belum apa jadi seperti ini. Banyak ini pengikut kami di Santri-santri sana. aneh banyak yang sukses, Hmm. rezekinya banyak, kesehatannya lancar, usahanya lancar. Ah, Sekarang tanyanya sama Wahabi, mau nggak dia? Dia nggak mau. udah deh. Ikut aja deh. Mending nggak apa-apa. Jangan ikut pegang-pegang, aja. bukan mau frame, ente. Ente berani-berani sama orang tua Bahlul ente. ente ya? Hah? Ente tuh. Apa hubungannya dengan kami ente? Ente keluarganya bukan. Ya tapi dia kan udah nggak mau, ente juga bukan keluarganya, jangan dipaksa, Bu. Ente. Sekarang ibu mau nggak ikut ajaran mereka? Nggak mau kan? Ente sekongkol kayaknya nih. Siapa yang sekongkol? Aneh nggak Sekongkol sekongkol. lah. Oh, jangan dulu kabur Bisa ibu. nggak? Ah, ente diem lah, jangan ngelawan aja ente. Ente ahlaknya udah kasar. Tuh kan? Dengar tuh. Dia sedih ini Ente, jadinya. ente. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, sini, Bu, sini, Bu. Ente. Ini gara-gara ente ini nangis kan? Ente udah ngajar ente. Ini bukan gara-gara Ya anda, udah, tapi diam. gara-gara Jangan ente nangis berdua. Kalau nggak ada ente nggak bakal kejadian kayak gini. Dia ini takut ini. Ente ngasut lagi ente. Terpengaruh sama ini nih Ustadz PA. Pak Ustadz, sama dulu. Ustadz ini nih. Pokoknya Wahabi anak saya nggak bakal saya kasih. Soalnya dia seperti ini, dia sering nangis seperti ini. Bu, Dia ini. pasti anak ini. Bu, ini bukan gara-gara kita. Ini gara-gara ini nih Ustadz Antum ini gara-gara ente ini. Ustadz PA. Ente ini. Bahlul ente. Kenapa ente menyalahkan aneh? Adanya ente jadi ada pertengkaran gini. Kalau nggak ada ente ini ikut ajaran aneh ini lurus-lurus aja Kami ini. tuh Tapi agama kan yang mereka- benar. Tidak, salah. Saya larian buru-buru ketemu Pak Ustadz ini, bukan dia ini yang ngikutin saya. Orang tetap ente ini yang salah. Kalau nggak ada ente ini pasti bakal balik lagi ke ajaran kami Ustadz, ini. ini kayaknya seperti anak ini kayaknya depresi karena dia nih. Ente Pengaruh ini. dia. Diapain ente ini Ajar tadi? Diomongin apa aja? Orang sampai ibu ini, depresi? orang ibu ini yang bilang katanya sama kamu orang diboleh lari ya, Bu ya? Ya. Orang sama kami. Sama Ente kita jangan di sana mempermulakan baik-baik. fakta ente sama aneh. Ente jangan sembarangan dulu, aneh nggak terima Ente ente. kasar ente. Dengerin Kurang ya. ajar ente. Aneh, kami orang nih niatnya baik, mau mengajak dia ke agama kami, ya, supaya jangan terjadi ada kecelakaan lagi, penganiayaan lagi karena ulah Ustadz santri-santri ente. Ini mau kami ajarin dengan baik. Ini ketakutan karena sering dicambuk. Betul tidak sih? Itu kan sekedar pembelajaran Ya, aja, itu banyak untuk orang awal. negatif. Ini katanya memar-memar, coba saya lihat dulu. Ente Ente tadi haram bilang itu. haram. Ente. Haram. Nah, aneh kan coba ngetes ente aja. Ente bilang haram. Sekarang giliran ente pegang-pegang dia nggak Hey. haram. Karena ini bukan ajaran ente. Ini ajaran anak. Iya. Kalau udah masuk ajaran anak, ini halal. Berarti ajaran ente berdua itu sesangat. Astagfirullah. Tar dulu, Pak Ustadz. Apa dalilnya coba ente? Wahabi, dengerin saya bicara. Bahkan ini nih, sampai begini palanya, ini sering begini kata dia. Ke tembok kan bener. Ente jangan pegang-pegang ente, bukan mahram ente. Menandakan Ini orang undang-undang suci. ini. Jadi sering sujud, bukan seolah-olah gini. Bukan katanya kalau misalkan nggak nurut dijedot-jedotin katanya. Ini Kekerasan. aduh sering ibadah ini. Agak Ya ampun, jenong-jenong dikit. berarti selain dicambuk sering bener-bener ke Ya tembok. intinya ajaran ente berdua Ya itu ampun. sesangat menyimpang. Jaga omongan ente, asal aja ente. Ente tahu dari mana ajaran ente kalau nggak sesat? Mana keterangannya? Hah? Ya buktinya itu keterangannya dari Mbak ini, kalau nggak mau nurut sama ente harus dicambuk. Itu kan secara lisan. Aneh butuh data yang akurat. Ya ini tanya aja sama orangnya, sama waktunya katanya ini. Karena ini sudah terpengaruh sama antum. Sama ente ini. Ya ente jangan Ustaz, lihat kan seperti ini. itu sampai memang Astagfirullah. ente jangan pegang-pegang. Ente nggak usah ikut campur. Ente bukan keluarganya juga ente dari tadi ente ikut campur mulu Apa ente. pengaruh ente? Ya sudah, ini kan bukan keluarga ente juga. Ya udah saya mau bawa. Tapi dia udah masuk ajaran kami. Tapi Ente. dia udah mau keluar. Ente ini. Sudah nggak usah hasbi. Ingatlah ikrah hafidin, tidak ada paksaan dalam agama ente. Ente ini kurang Intinya ajar saya ente. udah nggak mau ikut lagi dengan Wahabi, anak saya ini udah trauma. Ente harus anak kasih Tapi pelajaran. kami ente, ya. niatnya baik, Ibu. Ini agama yang baik, yang benar di kami. Apa ente ha? Ente harus anak kasih pelajaran anak. Tunjuk ente. Ente ini. Mau ente kurang ajar ente ha? Macam ente. Ente jangan begitu ya mentang Oh, ente jangan main kasar, meraja. ente. Tidak boleh dalam agama Islam Pak Ustadz, kasar ente. hajar Pak Ustadz udah. Nggak boleh ada Ente. kekerasan. Ente bilang nggak boleh dalam ajaran agama Islam kasar. Ente tadi mau mukul aneh ente. Dalam ajaran anak halal, orang ente yang harus sesat ente harus kasih pelajaran ente yang wajib. Ya sesat. betul. Jadi dibuat gatel aja kayaknya ya. Awas ente ini, nggak usah pegang-pegang ente. Nggak boleh Apa megang-megang. ini, ente? Ini orang suci, kami orang yang Haram. Tangan ente banyak najisnya itu. yang benar. Ente Wahabi, saya minta pertanyaan Wahabi. Siapa anak saya seperti ini?
Serius gimana nih Wabi? Jangan pegang-pegang anak saya. Ini sampai Ente namanya ya kasus kekerasan, ente bisa dilaporkan ke polisi ente. Sampai jemur begini kalau anak saya Kekerasan. Ente kalau udah tahu ajaran kami, nggak bakal mungkin omongan ente itu. Ini yang udah tahu ajaran ente itu seperti apa, ajaran itu ente itu sesat. memar. Kepala sampai kayak begini. Sebentar, Diam, jangan kita anak saya. Sini. Ajaran ente sesat. Ente kan yang nggak memperbolehkan tahlil, Iya. nggak memperbolehkan ziarah. bid'ah itu. Tuh ente yang sering membid'ahkan Maulid, yang sering membid'ahkan Rojaban, itu aneh tahu ajaran ente. Ajaran ente itu semuanya sesat, nggak ada yang benar. Tuh, Ajaran tuh, yang Wabi, sesat. tuh, dia sendiri ngomong. Dia ngomong apa aja? Udah, Mbak. Nggak boleh apa? Dengerin dulu, Mbak. Nggak boleh raja, Pak, nggak boleh. Hah? Emang apa? Semua berang nggak boleh. Pas ke kamu. Udah Mbak, Bu, trauma kayaknya anak. Iya, jadi kayak begini anak saya ini ya. Dengerin saya dulu, saya ngobrol dulu. Hey, ente bilang ajaran aneh, ajaran kita sesat. Iya, buktinya dari kesesatannya satu. Ente harus mencukur bulu kemaluan wanita ini. Iya, betul. Betul. Ya kan? Itu sesat, itu belum menikah. Ente tahu dari mana sesat? Ajaran anak kayak gitu sesat. Ya belum menikah kan? Bukan mahramnya. Halal. Iya, betul, Ajaran Wabi. Berarti itu udah tahu kesesatan, cuman entenya aja yang bego. Bahlul, nggak mau mikir. Emang ente ini Allah bisa asal ngomong kayak gitu, sesat ini itu, ah? Wabi, masa iya sih ada perempuan saya harus cukuri bulu kemaluannya Pak Wabi. Ingat. Untuk pembersihan. Pembersihan Ente tahu gimana? nggak di dalam Al-Quran itu dijelaskan wala taqrabu jinna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Apa itu hadis apa itu? Kepanjangan Ini. itu. Janganlah kamu mendekati jinah karena itu perbuatan yang buruk. Maksudnya ente mendekati saja, jangan itu jinah, apa lagi ente sampai cukur-cukur itu bulu Ya, itu harim. dalam ajaran ente. Dalam ajaran anak itu beda lagi, orang yang udah masuk ajaran itu hal-hal. Ente jangan pegang Apa pegang anak saya nggak Nggak boleh. mau megang tangannya. Jangan. Ente. Enggak boleh deh, ente bukan mahram. Megang-megang begini. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ente ini. Saya benar-benar ini. Wah, Pak Ustadz tolong. Ya, saya minta tolong sama Pak Ustadz bereskan. Soalnya Iya. apa? Tadi Pak Ustadz, soalnya bukan apa-apa. Anak saya lihat seperti ini. Gitu aja. Loh, itu. Ente mau kemana? Aduh. Aduh. Apa? Aduh. Apaan ini? Nggak bakal benar. Apa ente? Aneh. Nggak benar dia tuh. Nggak benar dia tuh. Apa ente, ha? Ngalang-ngalangin kami, ha? Ayo. Ente. Enggak, saya nggak bakal ngasih. Ikut-ikutan ente. Pergi. Jangan. Pergi. Jangan, Ibu. Ente mau kemana ente? Hah? Ente yang nggak suka. Oh, ente. Udah nggak mau. Bu, sini, Bu. Tenang, Bu. Aduh. Ente. Aduh. Ente nggak bisa memaksakan kalau orang nggak mau ikut ajaran agama ente. Hei, ente ada hak apa ente ngelarang-ngelarang, ha? Ente juga ada hak apa Pak Ustadz, maksa-maksa. ini saya harus Karena gimana dia Pak udah Ustadz? tanggung jawab aneh. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Awas nak. Campur aja. Ente nggak ada hak buat larang-larang anak, karena dia udah masuk ajaran kami. Ente mau lebih dari ini. Tuh, Pak Ustadz, kita Kalau kejar ikut Pak campur, Ustadz, ente nih, gimana, bakal Pak lebih dari Ustadz? ini, ente, ha? Ente nggak boleh memaksakan sama orang lain yang nggak mau ikut ajaran ente. Ente ini. Hargai kami. Kami orang suci, orang soleh. Ente bu Maka ada tata krama etika pada kami. etika adab. Sedangkan ente ya ngomong adab di depan aneh ya. Ente memaksa sebuah wanita itu untuk melayani hawa nafsu ente. Kalau tidak mau dicambuk. Apakah itu beradab? Apakah itu bukan beradab lagi? Itu tidak berprekemanusiaan. Aneh juga nggak bakal sembarang. Iya. Hah? Nggak bakal sembarangan anak ngelakuin kayak gitu kalau dia belum masuk pelajaran anak, belum masuk ajaran anak. Tapi dia sekarang dijemput sama ibu rumahnya udah mau keluar. Ente jangan memaksakan. Pak Ustadz, saya harus belum gimana Pak paham. Ustadz? Orang yang udah masuk ajaran kita Nyaman, itu enak. nyaman. Untuk awal-awal aja itu hanya kaget. Kalau memang dia nyaman, dia tidak akan tertekan. Karena ente dihasut sama ente tadi. Kalau nggak Ente ada jangan ente, nuduh. Tapi jangan nuduh orang sembarangan. Ini Ente Bu, udah harus lihat banyak. ini. Dia nggak Astagfir. mau, anak sayanya udah nggak mau. Istighfar. Ibu juga bisa melihat. Dia Astagfir, dari tadi astagfir. ngegas mulu. Ya Pakai karena emosi mulu. karena dia membela diri Pak Ustadz ya. Saiton ini, Ibu. Karena saya membela orang yang terjolimi, wajar saya keras. Ente. Pak Ustadz, ini harus gimana sih, kita udah lari dikejar-kejar Pak Ustadz. Saya pengen bebas Pak Ustadz. Udah, biar saya yang urus Dia mereka. ngebela ini karena dia Hai. ada maunya ini. Ente sini nanti berdua. Apa ente, Berdua ente. Apa ente, ha? Astagfir. Apa ente, ha?
Kurang ajar ente. Macam ente, ha? Kurang ajar ente. Awas Pak Ustad. Ya. Awas Pak Ustad. Ajar ente. Awas Pak Ustad. Pos. Ya ampun Pak Ustad. Kita gimana ini? Hah? Berkedok membela wanita ternyata ada apa-apanya ini. Hah? Jangan-jangan ente juga mau sesatin itu orang, ha? Aneh bukan mau sesatin ke orang, tapi mau ngelurusin dari ajaran ente yang Alah, sesat. ente bullshit ente, omongan ente itu. Justru ente aliran sesat ingin mempengaruhi. Udah Wahabi, saya tidak merasa diinin sama Pak Ustad ini. Ini, Tuh. apa ini? Ibu ini ilmu setan ini. ilmu Tanpa santet ini. menyentuh. Dia pembelaan diri Wahabi. Astagfirullahaladzim. Maju ente. Aneh udah Ibu sabar. ini, aduh, sudah terpengaruh kayaknya ibu ini Hah? sama ajaran ini orang nih. Hmm? Ente ini. Ente bahlul. Mana pukul ente ini, ah? Biar tahu rasa ente ini. Astagfir. Ini pakai punya ilmu setan ini. Syaitonir rajim ente. Hah? Apa? Santet ini. Dengan tidak tanpa menyentuh dia kita bisa terjungkal. Bener ini Udah ilmu. jelas-jelas niril ini mistik santet ini ini. setan nih. Setan, Pak, setan. entar Wahabi, anak saya ini mata sakit sekali katanya. Ayo, 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 ayo. Udah mending ikut kami aja. Sini ya, Bu. Mana apa kita kejar aja sih? Nggak bisa ente, ayo ente, ayo. Tadi ente pukul-pukulannya, sekarang bisa nggak? Udah jelas real ini. Ada setannya ini. Hah? Apa yang setan ah? Sekarang udah real, udah jelas kelihatan nama kami. Benar nggak? Hah? Apa? Ente itu menganut aliran sesat syaitan. Ilmu setan ente ini ya. Syaitanir rajim. Hah? Kenapa ente menuduh aneh memakai ajaran yang sesat? Itu sudah jelas tadi ente. Ente Tanpa sudah menyentuh. pakai tanpa menyentuh ente Kami bisa terjungkal. terjengkal kita Itu ini. namanya ilmu hikmah, Sama wahabai. itu, apa itu ilmu hikmah itu? Apa itu Ajaran hikmah-hikmah? sesat itu kayaknya itu ya. Bid'ah itu berlebihan. Oh, ente sama ilmu hikmah aja nggak percaya, apalagi sama benda-benda kayak gini. Ente percaya kagak? Apa? Apa itu benda apa lagi tuh? Pak Ustad, Apa itu? anak saya kabur Pak Ustad ke sana Pak Ustad. Ini semua gara-gara ente pasti. Ente kabur. Ente, jaga omongan ente. Udah. Gara-gara ente ini. Orang Ane cuma tinggalin Pak meluruskan Ustad. aja. Kabur ke sana dia Pak Mungkin Ustad. dipengaruhi sama ibu ini. Aduh gimana? Pasti nih? itu ketakutan gara-gara ente berdua, pasti gara-gara ini. Tanggung jawab ini pokoknya ya Wahabi Gara-gara itu. ente ini. Murid aneh ini kabur. Pasti gara-gara. Sekarang ente Habis kan Pak Ustad? mau tinggalin agama ente kagak? Ane lebih baik mati daripada ikut sama aliran antum. Ajaran ente yang sesat. Lepaskan ini. Ente harus bertanggung jawab atas kaburnya putra ibu tersebut. Kemana ini anak saya Pak Ustad? Tuh, Saya cari-cari kok nggak ada. ente harus tanggung jawab. Hah? Kemana dia? Aneh, yang perempuan tadi. Astaga. Ini gimana Pak Ustad? Coba terus saya cari lagi Pak Ustad coba. Kalau nggak ada ente. Saya mau cari dulu anak saya. Murid aneh itu nggak bakal kabur. Hah? Sudah Bakal kami baik-baik didik aja. itu. Hah? Gara-gara ente murid aneh jadi kabur ente. Ente. Ini benar-benar Brengsek ente. keterlaluan. Hah? Banyak santri aneh yang sukses. Benar nggak? Hah? Yang ilmunya tinggi. Ente ini. Brengsek. Hah? Ayo coba. Hah? Tanggung jawab ente. Si ibu itu sampai kabur anaknya. Hah? Ente ini. Keterlaluan ente. Sudah menyimpang dan menyalahi ajaran syariat Islam ya. Sini ente. Kurang ajar ente. Gara-gara ente murid aneh ini kabur Harus ente. kasih pelajaran ini. Hah? Ente itu tuh sebenarnya masih awam, masih doib, belum paham tentang agama. Maka kami akan ajarkan kepada ente. Benar nggak? Kasih penjelasan Tad. Ente nggak usah pakai kekasaran. Ya. Bisa nggak ente pakai? Nggak usah pakai kekasaran ente. Apa ini ajaran ente? Pakai kekasaran, ah? Ente tadi ngomong nggak pakai pasar, ente mukul aneh itu kasar bukan? Karena ente yang bengal. Susah ente diomongin. Betul. Ente yang ngajarin haram, Ente nggak usah nunjuk-nunjuk anak. Ilmu ente masih di bawah anak. haram. Muka ente haram. Muka ente yang haram kayak dajal muka ente. Mau kayak gitu? Mau?
Mau? Sabar ente. Harus sabar. Mari kita jalankan dengan baik. Sabar dulu. Aduh. Hah? Ente ini benar-benar. Ente ini benar-benar. Saya punya ini. Ente. Astagfirullah. Ente udah menuduh ajaran aneh sesat segala macem ente. Ikutlah ajaran kami. Hah? Kita kasih tawaran dulu. Gini aja, sekarang Ini. ente berdua, ente kalau nggak pengen aneh apa-apain, ente tinggalin agama ente, masuk ke dalam agama aneh, mau nggak? Kalau tidak mau ajaran ente yang sesat. Kami walaupun sampai menghilangkan nyawa, kami tetap akan mempertahankan agama Oh, kami. jadi ente lebih baik mati. Iya. Rasakan. Lebih baik. Nggak sesuai sama korban. Wah, pergi sana. Bu, anaknya udah ketemu. Ini ke sana, Pak Ustadz, saya capek, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Hari ini saya capek. Coba pakai dulu. Sebentar. Duduk. Iya ini, Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz. Duduk dulu, Bu. Udah diam. Udah biarin. Ini pasti kena, ini juga harus ada psikologis kayak gitu ya. Matanya sakit kata Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz macam cambukan katanya, matanya sakit sampai sekarang. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Khabatu nafsi fa khadaini khabatu nafsi fa qajaini khabatu nafsi. Bismillah ma antikun wa malaa'utikun la taqatal bil mahluk li masyiatil khaliq la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Mendingan nggak begitu berat. Enggak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Saya ingatkan ya sama ibu ya, alhamdulillah Wahabi tadi udah saya pengkorian ya. Sekarang ibu nggak boleh masuk ke ajaran tersebut ya. Ibu harus jaga anak ketat ya. Dan kepada para sahabat dimanapun anda berada, hati-hati anak kalian jaga dari ajaran-ajaran sesat tersebut ya. Iya. Biasa ibu karena udah sembuh sekarang, ibu istirahat aja dulu, nggak apa-apa, pulang ibu ya. Istirahat dulu aja. Makasih Pak Ustadz ya. Ya sama-sama. Kameramen boleh mendekat ke sini. Alhamdulillah ya, terima kasih ya semuanya sudah selalu menemani saya dalam kegiatan saya untuk memberantas Wahabi tersebut. Cuman dalam pemberantasan itu saya juga tidak sendiri ya, dibekali oleh guru saya berbagai ilmu, baik itu ilmu dari hikmah ataupun benda-benda tersebut seperti kulit kijang ini. Kenapa saya selalu membawa kulit kijang ini sahabat? Karena kulit kijang ini mampu melindungi saya dari, bukan hanya dari ilmu fisik, maksudnya ilmu fisik itu dari dibacok, dipukul, tahan dibanting ataupun diapain lah sama mereka, tapi kulit kijang ini juga mampu melindungi saya dari serangan yang tidak terlihat ya, bangsa manawi seperti teluh, santet, berbagainya ya. Dan kepada anda yang berminat ingin membeli kulit kijang ini, buruan deh pesan sekarang mumpung lagi promo, ini juga udah mau kehabisan stok. Kalau anda mau beli bisa aja kalian COD melalui aplikasi Shopee dengan cara klik Mercon Al Hikmah. Maka kulit kijang ini akan ada di aplikasi tersebut lengkap dengan harganya. Dan kalau anda mau bayar bisa aja bayar ke adminnya langsung, nomor adminnya ada di sini, ataupun via transfer melalui nomor rekening pribadi beliau atas nama Jaki Hai Kaliman, dan satu lagi atas nama Haji Hadai Kudusiah ya. Jadi nomor rekeningnya ada di YouTube kami. Dan saya juga minta doanya kepada kalian untuk kelancaran pembangunan Majelis Taklim Mercon. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Dan kepada kalian yang ingin membantu secara madai, secara tenaga, silahkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal. Oke, kameramen matiin aja, saya pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut silakan ya. Iya. Beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon
Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.